Kinoko Short episode ke-26, kali ini kita akan bahas ete minasang ya. Ete ini kalau di ujung kalimat artinya adalah sama dengan toimashita atau dengan so des, minasangnya so des gitu ya. So des yang katanya ya, minasang bentuk futsu tambahin so des, atau bentuk futsu tambahin toimashita yang artinya adalah katanya minasang. Dan ini adalah bentuk biasa alias kurang sopan kalau minasang gunakan kepada orang yang perlu minasang hormati, kesaco, kesensei, dan lain sebagainya. Kayak gitu minasangnya. Dan rumusnya adalah kalau kata benda dan kata sifatnya, oke? Kalau positif datte, kalau negatif ya janaite, lampau datate gitu ya. Kalau negatif lampau janakatate. Kayak gitu minasang. Kalau kata sifat langsung aja tabrak tambahin ete. Kalau kata kerja tentu bentuk biasa tambahin ete yang artinya adalah sama dengan toimashita. Kita ambil contoh kalimat begini. Lukman sensei wa Bogorjin datte gitu ya. Katanya Lukman Sensei orang Bogor ya, kayak gitu minasang. Sono kuruma wa takai tte gitu ya. Katanya mobil itu mahal gitu minasang. Yamada-san wa ashita yasumu tte gitu ya minasang. Yamada-san wa ashita yasumu tte gitu ya minasang. Jadi itu bentuk biasa dari toimashita yang artinya adalah katanya. Gitu aja minasang ya. Kinoko Short episode 27, kali ini kita akan masih bahas bentuk ete ya, sekecil kasih te. Cuman kalau sebelumnya kita bahas di ujung kalimat, kalau sekarang setelah topik gitu minasangnya, Nihongo te omoshiroi ne, misalkan kayak gitu ya. One Piece te omoshiroi desu ne. Kayak gitu minasangnya. Jadi ete di situ bisa bermakna seperti partikel wa, artinya adalah gitu minasangnya. Jadi penengah topik, cuman ini kurang sopan juga ya minasangnya. One Piece wa omoshiroi desu ne. Nah gitu ya, One Piece menarik ya gitu ya. One Piece te omoshiroi ne, kayak gitu minasangnya. Seperti itu. Jadi te di sini kalau setelah topik bisa bermakna seperti partikel wa yang artinya adalah memenggal topik. Kalau misalkan diartikan bisa jadi artinya adalah minasangnya. Terus juga ada toiyu, kata benda lagi. Contoh gini, mobil ya, Toyota ya minasangnya. Toyota teiyu kuruma wa yasui desu. Jadi Toyota teiyu tambahin tuh Toyota tuh kan mobil. Toyota teiyu kuruma wa yasui ne, misalkan kayak gitu. Seperti itu juga bisa minasang, oke? Jadi teiyu itu sama dengan toiyu minasang kalau bentuk formalnya. Kayak gitu minasang. Mudah-mudahan gampang dipahami nih. Kinoko Short 4 episode ke-27, kali ini kita akan bahas rumus tsumori ya minasangnya. Rumus tsumori adalah kata benda bentuk kamusru dan bentuk negatif nai tambahin tsumori minasang. Artinya adalah berencana minasang, oke? Gampang aja ya minasang. Berencana pulang berarti kairu tsumori desu. Berencana tidak pulang berarti kairanai tsumori desu. Kayak gitu minasang, oke? Gampang ya. Kyou wa watashi wa zangyo shinai tsumori desu. Hari ini saya berencana untuk tidak lembur, misalnya kayak gitu. Rainen Rainen Indonesia kairu tsumori desu. Bulan depan saya rencananya Rainen tahun depan ya minasangnya. Tahun depan rencananya pulang ke Indonesia. Oke, tahun depan saya berencana pulang ke Indonesia. Rainen Indonesia kairu tsumori desu gitu ya minasangnya. Bulan depan saya berencana tidak pulang ke Indonesia, berarti rainen Indonesia kairanai tsumori desu. Gitu aja. Kali ini kita akan bahas bagaimana caranya membuat kata kerja yang kegiatan menjadi non kegiatan atau keadaan minasangnya. Itu rumusnya dengan te arimas. Buat apa sih minasang? Nah, saya mau tanya ke minasang. Minasang tahu nggak bahasa Jepangnya meletakkan? Ya, minasang tahu ya, itu okimas. Meletakkan itu okimas. Dan itu adalah kata kerja aktif alias kegiatan. Nah, bagaimana sensei kalau bahasa Jepangnya terletak gitu minasang. Nah, terus minasang juga tahu pasti kata kerjanya menulis itu kakimas. Bagaimana kalau misalkan tertulis? Kalau kakimas menulis itu kegiatan, sedangkan tertulis adalah keadaan minasang. Dan ini pakai rumus te arimas kayak gitu. Contohnya gini, anato no namae wa watashi no kokoro ni kaite arimasu. Namamu tertulis di hatiku. Misalnya contoh kayak gitu. Terus contoh lain minasangnya sudah tersedia misalkan ya. Bangohan wa yoi shite arimasu kara issho ni tabemashou. Oke? Karena sudah tersedia, oke? Yoi shimasu itu artinya mempersiapkan. Kalau yoi shite arimasu berarti artinya adalah telah tersiapkan, oke? Suatu keadaan, suatu kondisi di mana
kegiatannya sudah dilakukan dan hasilnya ada gitu menasangnya. Yoi shimasu mempersiapkan. Kalau yoi shite arimasu artinya adalah persiapannya udah dan keadaannya ada. Hasil dari persiapan tersebut ada sekarang efeknya. Artinya adalah telah tersiapkan kayak gitu menasang. Contoh lagi menempelkan itu harimas. Oke, harimas itu menempelkan. Kalau tertempel berarti hate arimas. Yang maknanya adalah kegiatan menempelkannya sudah dan hasil dari kegiatan menempelkan tersebut masih ada ketika itu dibicarakan minasang. Kayak gitu ya. Contoh lain lagi. Apa ya contohnya lagi? Oh, oke. Oyu ga wakashite arimasu. Misalkan wakashite arimasu. Wakashimasu itu mendidihkan. Kalau wakashite arimasu artinya adalah telah terdidihkan. Di mana mendidihkannya sudah dan keadaannya masih mendidih. Kayak gitu minasang. Seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang teikimas. Teikimas maknanya ada dua minasang ya. Ini kata kerja bentuk te tambah ikimas maknanya dua. Yang pertama adalah menunjukkan sebuah perubahan dan perubahan itu tidak stuck tapi terus berlanjut minasang. Contohnya gini. Kalau misalkan kita belajar bahasa Jepang gitu ya, kita mulai dari nol gitu terus belajar, itu akan terus-terusan menjadi pintar atau berlanjut menjadi pintar. Maksudnya lulus N5, lulus N4, N3, N2 sampai N1 sampai dengan keren banget lah kayak orang Jepang. Nah, kayak gitu misalnya, jadi perubahannya itu nggak stuck. Kita ambil contoh kalimat ya. Kore kara nihongo motto majime ni benkyou suru to, Jozu ni natte ikimasu. Jozu ni natte iku. Minasang ya. Kalau mulai dari sekarang kita rajin belajar bahasa Jepang, itu jozu ni narimasu. Kalau jozu ni narimasu itu artinya menjadi pintar. Tapi kalau jozu ni natte ikimasu artinya adalah terus-terusan menjadi pintar. Kayak gitu, perubahannya itu akan berlanjut minasang. Contoh lain lagi, kalau di Jepang itu bulan 11 itu kan mulai dingin ya minasang ya. Nah, kita bilang nih, kore kara samuku natte iku. Kore kara samuku natte iku. Mulai dari sekarang akan terus menjadi dingin kayak gitu minasang. Maksudnya mungkin hari ini 16 derajat, besok 15 derajat, tapi nggak stuck di 15 derajat, akan terus turun. 14 derajat, 13 derajat mungkin sampai minus kayak gitu minasang. Kita ambil contoh kalimat yang lain lagi ya. Nihongo o benkyou shite iru hito wa kore kara fuete ikimasu. Nihongo o benkyou shite iru hito wa kore kara fuete ikimasu. Orang yang belajar bahasa Jepang mulai dari sekarang akan bertambah. Fuemas itu bertambah, tapi kalau fuete ikimas artinya adalah terus bertambah kayak gitu ya. Mungkin 1 juta orang, 2 juta orang dan seterusnya. Kayak gitu deh minasangnya. Itu makna yang pertama. Terus makna yang berikutnya adalah minasang, makna yang namanya juga te ikimas. Ikimas itu artinya pergi, artinya menjauhi si pembicara. Kayak gitu minasang. Contohnya ano hito wa 部屋を出て行きます。あの人は部屋を出て行きます。Orang itu keluar, pergi, artinya keluar dan menjauh kayak gitu minasang ya. Seperti itu guys. Terus basu wa hashite iku. Basu wa hashite iku. Bisnya lari dan pergi menjauh dari si pembicara. Kayak gitu minasang. Mudah-mudahan paham ya. Kali ini kita akan bahas teokimas. Nah, teokimas ini artinya adalah gampang ya minasang, titik-titik dulu minasang ya, titik-titik dulu. Artinya adalah sebuah persiapan sebelum melakukan apa, kita ngapain dulu minasang, kayak gitu ya. Benkyou suru mae ni, benkyou no mae ni oinori shite okimashou. Misalkan gitu ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu minasang. Itu jadi teokimas itu punya makna dulu. Selain punya makna titik-titik dulu sebelum ngapain gitu minasang ya, teokimas juga punya makna membiarkan begitu saja. Membiarkan begitu saja. Contoh gini, sono teburu wa tsukaimasu kara, sono teburu wa tsukaimasu kara, sono mama ni shite oite kudasai. Itu ya minasang ya. Karena
table itu akan dipakai, sonomama ni shimasu. Sonomama itu artinya dibiarkan begitu. Nah, te okimasu itu biasanya sering diucapkan ya dalam hal ini. Sonomama ni shite oite kudasai. Dibiarin gitu aja, kayak gitu minasang. Dan makna yang berikutnya juga ada minasang ya. Te okimasu juga bisa bermakna artinya mengembalikan kepada posisi semula. Misalnya contoh, keran. Keran itu kan posisi awalnya adalah tertutup gitu ya. Terus dibuka. Oke? Dibuka terus ditutup lagi, artinya dikembalikan kepada posisi semula, kayak gitu ya. Itu jaguchi o shimete oite kudasai. Oke, chanto jaguchi o shimete oite kudasai, kayak gitu ya. Tolong kerannya ditutup kembali, artinya menjadi posisi semula minasang, seperti itu. Jadi te okimasu punya makna titik-titik dulu atau dibiarin gitu saja dan dikembalikan kepada posisi semula minasang, kayak gitu. Kali ini kita akan bahas, gampang ya minasang, kita bahas bentuk perintah yang lebih sopan daripada te kudasai minasang ya, yaitu te kudasai masenka dan te itadakemasen ka minasang. Ini sopan ya minasang. Jadi selain te kudasai masenka dan te itadakemasen ka juga sopan minasang. Minasang bisa gunakan kepada sacho, kepada orang yang minasang perlu hormati ya minasang. Ini gampang, sama seperti te kudasai minasang. Ya contohnya mungkin kalau perlu dikasih contoh minasang, sebetulnya minasang bisa bikin contoh sendiri, tapi kalau misalkan perlu contoh ya mungkin kayak gini. Tokyo ikitaiんですが、道を教えていただけませんか? Kayak gitu minasang. Sumimasen, mada wakarimasen node, mou ichido setsume shite kudasaimasen ka? Mou ichido setsume shite itadakemasen ka? Kayak gitu minasang ya. Kudasaimasen ka dan itadakemasen ka. Kalau ngomongin mana yang lebih sopan, mungkin kayaknya yang agak cenderung lebih sopan, mungkin te itadakemasen ka kali ya minasang. Coba minasang kalau punya pendapat, tulis di kolom komentar. Minasang, kali ini kita akan bahas tentang te ikimasu. Te ikimasu ini mungkin bisa dibilang lawannya dari te ikimasu ya. Kalau te ikimasu kan ikimasu pergi ya. Kalau te ikimasu kan kimasnya itu datang minasang ya. Nah, te ikimasu juga ya. Te ikimasu punya makna artinya adalah perubahan juga minasang ya. Telah datang kondisi di mana sekarang udah kayak gimana. Kalau te ikimasu kan akan terus berlanjut gitu ya. Perubahan itu akan terus berlanjut seperti di episode 30 kalau nggak salah minasang. Cek lagi deh te ikimasu. Dan kalau sekarang telah tiba minasang ya. Kimas itu kan datang atau tiba ya. Telah tiba kondisi di mana sesuatu sudah menjadi kayak gimana sih minasang. Contoh gini. Langsung aja ke contohnya ya minasang. Nihongo o benkyou shite iru hito wa fuete kimashita. Nihongo o benkyou shite iru hito wa fuete kimashita. Artinya adalah telah datang kondisi di mana telah bertambah ya, fuemas itu bertambah orang yang belajar bahasa Jepang, kayak gitu minasang ya. Watashi wa ima ne futotte kimashita. Watashi wa ima futotte kimashita. Saya telah menjadi kondisi saya futorimas. Futorimas itu gendut minasang ya. Saya telah gendut, kondisi saya sudah gendut. Tapi kalau futotte ikimas, gendut dan akan terus menggendut lagi, kayak gitu minasang. Ini kata-kata yang horor didengar oleh perempuan minasang, kayak gitu des. Nah, berikutnya, makna yang berikutnya adalah te kimas. Maknanya adalah seseorang ngapain mendekat kepada lawan bicara minasang ya, te kimas tuh. Contoh minasang, shiranai otoko ga hashitte kimashita. Oke, shiranai otoko ga hashitte kimashita. Orang yang nggak kenal tuh lari datang mendekati saya, kayak gitu minasang. Ano hito wa takusan no nimotsu o motte kita. Kayak ano hito wa takusan no nimotsu o motte kita. Orang itu telah datang membawa barang banyak, kayak gitu minasang. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Te ikimas artinya adalah perubahan dan akan terus berlanjut. Kalau te kimas artinya telah berubah, telah kondisi datang, kondisi sesuatu minasang ya. Contoh lagi deh minasang ya. Nihon no kodomo no kazu ga, Nihon no kodomo no kazu ga hette kimashita. Hette kimashita. Jumlah anak di Jepang itu telah berkurang. Jadi kondisinya udah ada minasang ya. Kondisinya sudah terjadi minasang. Kayak gitu. Bisa juga hette ikimas, bisa aja gitu ya. Akan terus berkurang. Kalau hette ikimas akan terus berkurang. Kalau hette kimashita artinya adalah telah datang kondisi di mana jumlah anak Jepang berkurang. Kayak gitu minasang ya. Seperti itu des. Mudah-mudahan bisa dipahami ya minasang. Dan kali ini masih bahas tentang te ikimasu yang belum sempat dibahas di episode sebelumnya karena takut terlalu panjang. Nah,
Kali ini kita akan bahas tentang te ikimasu yang artinya simple banget minasang ya. Simple artinya adalah gua mau titik-titik dulu ntar balik lagi. Oke, titik-titik dulu nanti balik lagi. Contoh, toire e itte kimasu. Oke, pergi ke toilet dulu ntar balik lagi. Oke, mizu o katte kimasu. Oke, mizu o katte kimasu. Beli minum dulu, beli air dulu, nanti balik lagi. Kayak gitu minasang ya. Sensei o yonde kimasu. Panggil sensei dulu, nanti balik lagi. Pokoknya intinya titik-titik dulu, nanti balik lagi. Gitu minasang. Gampang ya, te kimasu berikutnya. Dan kali ini kita akan bahas bumpo te shimaimasu. Ini agak menarik ya minasang. Te shimaimasu punya dua makna. Makna yang pertama adalah melakukan suatu hal sampai benar-benar habis atau benar-benar rampung minasang. Dan biasanya ada zenbunya minasang sebelum te shimaimasu. Ya kayak gitu. Dan yang makna kedua minasang, makna kepaksa melakukan sesuatu. Kalau te shimaimasu kan, kalau te shimaimasu belum dikerjakan. Jadi artinya ya mau nggak mau deh gue kerjain kayak gitu ya. Kalau te shimaimasu artinya makna penyesalan karena sudah melakukan sesuatu minasang. Kita langsung deh contoh kalimatnya minasang. Nichiyoubi, oke, Nichiyoubi, Kankoku drama o zenbu mite shimaimashita. Oke, Nichiyoubi, Kankoku no drama o zenbu mite shimaimashita. Hari Minggu saya tonton sampai habis tuh drama Korea misalnya kayak gitu minasang. Itu contoh lain lagi. Kono tabemono wa zenbu watashi wa tabete shimaimasu. Oke, kono tabemono wa zenbu watashi wa tabete shimaimasu. Makanan ini semuanya akan saya makan sampai habis, sampai nggak tersisa. Jadi te shimaimasu ini punya makna sampai selesai minasang, atau sampai habis. Itu makna yang pertama. Berikutnya, te shimaimasu punya makna yang, nah kalau te shimaimasu ya, bukan te shimaimashita minasang. Kalau te shimaimasu itu punya makna sebetulnya kita nggak mau gitu minasang. Sebetulnya kita nggak mau melakukan itu, atau kondisi itu kita nggak inginkan gitu ya. Tapi terpaksa harus dilakukan kayak gitu minasang. Contoh, siapa yang suka bahasa Belanda itu ngagayem bodrek? Siapa yang suka ngagayem itu ya? Menggigit obat gitu atau minum obat gitu ya. Siapa sih yang hobinya minum obat? Kan nggak ada ya minasang. Obat itu pahit minasang, tapi karena pengen sembuh ya terpaksa mau nggak mau saya harus minum kayak gitu minasang. Contohnya tadi ya, itu naoritai desu kara nigakute mo nonde shimaimasu gitu ya. Karena ingin sembuh, nigakute mo, meskipun pahit gitu ya, saya akan minum kayak gitu. Jadi nonde shimaimasu itu artinya ya nggak mau minum sebetulnya tapi kepaksa kayak gitu minasang. Oke, contoh lain lagi. Yakusoku shimashita kara. Oke, yakusoku shimashita kara ame demo itte shimaimasu. Kayak gitu ya. Karena sudah janji minasangnya, meskipun hujan saya ya mau nggak mau deh, kepaksa deh saya pergi kayak gitu minasang. Itu te shimaimasu. Tapi kalau te shimaimashita artinya lampau, artinya sudah kejadian kayak gitu minasang ya. Kejadian, dan kejadian itu tidak kita inginkan biasanya gitu. Wasurete shimaimashita. Oke, telah lupa. Siapa sih yang mau lupa kayak gitu ya minasang. Tsukarete shimaimashita. Oke, telah capek. Siapa sih yang pengen capek? Jadi menunjukkan ada nuansa penyesalan di sana minasang kayak gitu. Contoh lain lagi, shinde shimaimashita. Oke, telah meninggal. Siapa sih yang mau meninggal? Seperti itu deh minasang. Mudah-mudahan bisa dipahami ya minasang. Nah minasang, Kinoko Short episode kali ini akan membahas lanjutan dari te shimaimasu sebelumnya minasang. Kalau sebelumnya minasang dengar te shimaimasu atau te shimaimashita, de shimaimasu atau de shimaimashita. Misalkan gini, kalau makan tabete shimaimasu, kalau lupa wasurete shimaimasu, kalau minum nonde shimaimasu gitu ya. Ada te shimaimasu, ada de shimaimasu. Dan kali ini mungkin minasang dari drama atau dari anime sering dengar kata chao atau chatta minasang. Rumusnya gampang ya. Te shimaimasu, bukan mashita ya. Te shimaimasu itu jadinya te shimaimasu-nya kita hapus, kita ganti dengan chao. Tabete shimaimasu jadi tabe chao. Wasurete shimaimasu jadi wasure
chao kayak gitu minasang. Kalau de shimaimasu, contoh non de shimaimasu, itu jadinya non jao. Jadi de sama shimaimasnya kita buang, kita coret, kita ganti dengan jao. Non jao kayak gitu minasang. Itu kalau te shimaimasu dan de shimaimasu. Te shimaimasu jadi chao, de shimaimasu jadi jao. Contohnya tabe chao, non jao kayak gitu minasang. Nah, kalau te shimaimashita dan de shimaimashita gampang aja, jadi chatta dan jatta. Contohnya lupa ya, wasurete shimaimashita, jadi wasure chatta kayak gitu, double ya, wasure chatta kayak gitu. Terus shinde shimaimashita jadinya shinjatta kayak gitu minasang. Koronde shimaimashita ya artinya bahasa Belandanya tijalikuh minasang, tijalikuh atau jatuh minasang ya. Koronde shimaimashita adalah koronjatta minasang kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih minasang. Kalau maknanya kan udah dibahas di episode sebelumnya. Kalau belum lihat episode sebelumnya ya minasang. Kayak gitu, Hanupis. Kali ini kita akan bahas bentuk biasa tambahin desho minasangnya. Desho sebelumnya kita udah bahas bahwa desho itu bisa artinya adalah titik-titik kan gitu ya. Orang itu ganteng kan gitu ya. Ano itu wa hansamu desho. Nah gitu ya. Kan gitu. Nah selain desho itu berarti kan, desho itu juga bisa menyatakan kemungkinan. Atau kalau misalkan kita artikan mungkin bisa jadi titik-titik gitu ya minasang. Contohnya gini. Ashita ame ga furu desho. Oke, besok bisa jadi hujan kayak gitu minasang. Oke, mirip dengan kamoshiremasen. Jadi desho ini adalah untuk apa ya, kita nggak bisa memastikan itu benar atau tidak gitu minasang ya, cuma hampir mirip kepastian, cuman belum bisa memastikan aja kayak gitu minasang ya. Misalnya dari pengetahuan kita atau dari informasi atau dari hasil apa ya, hasil analisa gitu, hampir dipastikan iya, cuman kita tidak bisa memastikan 100% kayak gitu minasang ya. Seperti itu. Kondo no shiai wa Indonesia wa katsu desho gitu ya. Kondo no shiai wa Indonesia wa katsu desho. Oke, pertandingan berikutnya bisa jadi Indonesia menang kayak gitu. Misalkan lawannya lemah dan lain sebagainya. Seperti itu minasang ya. Mudah-mudahan gampang dipahami. Kali ini kita akan bahas bumpo te, kata kerja te tambahin mimas. Artinya gampang ya, artinya mencoba melakukan titik-titik minasang ya. Contoh, mencoba makan berarti tabete mimas. Mencoba pergi berarti ite mimas. Mencoba naik pesawat misalnya ya, hikoki ni notte mimas kayak gitu ya. Namanya juga mencoba. Kalau mencoba berarti sebelumnya belum pernah minasang ya. Untuk memastikan suatu, makanya kita perlu mencoba kayak gitu minasang ya. Sushi wa oishi ka douka wakarimasen. Tabete mimas gitu minasang ya. Sushi enak apa enggak saya nggak ngerti. Oke, saya nggak tahu sushi itu enak atau enggak gitu ya. Tabete mimas, akan saya coba makan minasang. Tentu minasang kalau ingin mencoba ya gampang aja, masnya tinggal ganti dengan tai desu gitu ya. Pengen pergi, pengen nyoba pergi ke Jepang misalnya ya. Nihon e itte mitai desu kayak gitu minasang. Gampang banget kan? Dan kali ini kita akan bahas yang krusial banget nih minasang ya, mitai desu. Oke, udah minasang ya. Nah, te tambahin mimas artinya mencoba melakukan suatu hal. Kalau te tambahin mitai desu artinya adalah ingin mencoba melakukan suatu hal ya, kayak gitu. Tabete mimas mencoba makan. Tabete mitai desu ingin mencoba makan ya, gampang aja minasang, tinggal mas diganti dengan tai desu. Nah, sekarang saya akan bahas bumpo mitai tapi nggak pakai te sebelumnya. Oke, bentuk biasa tambahin mitai desu. Selain te minasang ya, bentuk biasa selain, kalau te itu bukan bentuk biasa ya minasang. Bentuk biasa itu bentuk kamus u, bentuk nai, bentuk ta, bentuk teiru, teinai, bentuk teita, bentuk nakata. Itu bentuk biasa. Kalau te tambahin mitai desu artinya adalah ingin mencoba makan. Tapi kalau selain itu artinya adalah kayaknya atau sepertinya kayak gitu minasangnya. Contohnya gini, gohan o tabeta mitai desu. Oke, gohan o tabete mitai desu beda artinya minasangnya. Kalau tabete mitai desu artinya adalah ingin mencoba makan nasi. Tapi kalau gohan o tabeta mitai desu artinya adalah kayaknya tak itu udah ya, kayaknya udah makan nasi
kayak gitu minasang. Okane ga nai mitai desu. Oke, kayaknya nggak punya duit gitu ya. Terus apa lagi ya? Kayaknya punya mobil misalnya ya. Kuruma ga aru mitai desu. Kayak gitu minasang ya. Gampang. Jadi bentuk biasa tambahin mitai desu artinya adalah kayaknya. Tapi kalau bentuk te tambahin mitai desu artinya adalah ingin mencoba. Titik-titik. Jangan salah artiin ya minasang. Hanupis. Dan kali ini kita akan bahas tentang temo ya minasang. Nah sebelumnya mungkin kita udah belajar di awal-awal bab ya minasang, itu temo ides. Nah temo ides kan artinya adalah boleh titik-titik gitu ya minasang ya. Temo ides ka, bolehkah titik-titik. Mungkin ada yang belajarnya temo ides ka aja kali ya minasang ya. Temo ides ka itu bolehkah titik-titik. Nah sebetulnya temo di sini artinya adalah meskipun. Oke, temo di temo ides ka tersebut sebetulnya artinya adalah meskipun ya. Meskipun titik-titik i, oke, i itu kan bagus, oke gitu ya, nggak masalah atau boleh kayak gitu minasangnya. Contoh tabete mo ii desu ka, bolehkah makan. Nah kalau misalkan mau mau diterjemahkan bulat-bulat kan, meskipun makan bolehkah gitu ya, bolehkah atau baguskah atau okekah meskipun makan. Ya kalau misalkan diinterpretasikan artinya adalah bolehkah titik-titik kayak gitu minasang. Dan kali ini kita akan bahas temo saja minasang ya. Temo itu artinya adalah meskipun minasang. Tapi selain kata kerja, kita akan belajar bentuk-bentuk yang lain juga. Kata benda, kata sifat, kata kerja, gimana bentuk T-nya. Nah langsung aja. Kalau kata benda dan kata sifatna, minasang tinggal nambahin D, itu bentuk T-nya. Lalu tambahin mo, kayak gitu. Contohnya, sensei itu kata benda ya minasang, berarti sensei de mo, kayak gitu ya, sensei demo gitu. Kalau misalkan kata sifat, nah gimana? Tinggal nambahin de juga minasang ya. Contohnya hansamu, oke, hansamu demo, kayak gitu. Kirei demo, oke, fubeng, benri demo, dan seterusnya. Kalau misalkan kata sifat i tinggal hapus i-nya, coret, kita buang, kita tendang gitu ya minasang, kita alungin gitu ya, lemparin maksudnya. Tambahin kutemo minasang ya. Contohnya takai, berarti taka kutemo, kayak gitu minasang. Kalau misalkan kata kerja ya kita udah belajar kan, kalau kata kerja pertama, kedua kayak gimana ya. Temo aja tambahin apa nanti ya minasang. Itu artinya adalah meskipun. Contohnya meskipun sensei banyak yang nggak ngerti. Nah saya misalnya watashi wa sensei demo wakaranai kotoba ga ooi desu. Watashi wa sensei demo wakaranai kotoba ga ooi desu gitu ya. Saya meskipun sensei, meskipun guru, tapi banyak kotoba yang nggak ngerti minasang. Itu jujur banget, bukan contoh tapi asli ya minasang. Berikutnya, hansamu demo kechi nara iya desu yo. Oke, hansamu demo kechi nara iya desu gitu ya. Meskipun ganteng, kalau keci itu pelit ya. Meskipun ganteng, kalau pelit memang enggak. Ogah, iya itu ogah, nggak mau kayak gitu ya. Nggak mau meskipun pelit, kalau misalkan dia meskipun ganteng, kalau dia pelit ya nggak mau kayak gitu minasang. Nah kalau misalkan kata sifat i gitu ya, contohnya gini. Smaho ga suki dakara takakute mo kau. Oke, smaho ga suki dakara. Oke, karena suka dengan smartphone itu, takakute mo kau, ya. Meskipun mahal akan beli, minasang ya, kayak gitu. Contoh seperti itu. Kalau misalkan kata kerja, ya mungkin gini ya. Contoh nih. Ame ga futte mo yakusoku shita kara ikimasu. Ame ga futte mo yakusoku shita kara ikimasu. Oke, meskipun hujan, karena sudah janji, saya akan pergi. Kayak gitu ya. Ame ga futte mo yakusoku shita kara iku. Kayak gitu minasang. Mudah-mudahan bisa dipahami ya minasang. Ini bukan short kayaknya ya. Soalnya lebih dari 1 menit. Jangan lupa. Dan kali ini kita akan bahas bentuk biasa tambahin to minasangnya. Biasanya bentuk u, bentuk nai tambahin to, tapi sebetulnya bentuk benda juga ya, kata benda tambahin da, to, kayak gitu minasangnya. Kalau misalkan kata sifat juga
Kalau kata sifat na ya berarti da to gitu ya. Kalau misalkan kata sifat i tambahin to aja itu udah sama maknanya minasang. Berikutnya kalau kata kerja itu biasanya bentuk kamus u tambahin to atau bentuk nai tambahin to. Tapi sebetulnya yang lain juga boleh, tapi kebanyakan u to dan nai to. Itu artinya adalah kalau minasang ya, kalau titik-titik pasti titik-titik biasanya kayak gitu ya. Ini bentuk uto itu artinya adalah kalau. Cuman kalau kita ngomongin kalau, kalau ngomongin kita kalau, artinya kita sedang menceritakan sebuah probabilitas atau kemungkinan minasang. Dan di sini kemungkinan terjadinya tuh besar minasang. Jadi maknanya gini, kalau kita melakukan suatu hal, pasti hasilnya tuh gini loh, kayak gitu. Biasanya ini banyak digunakan ketika menjelaskan menjelaskan cara penggunaan mesin gitu ya, penunjuk jalan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi hampir dipastikan ada gitu kejadiannya, nggak mungkin enggak. Itu contoh gini, kalau belok kiri ada minimarket gitu ya, kan nggak mungkin tiba-tiba minimarketnya hilang kayak gitu minasang ya. Contoh gitu ya minasang, di perempatan itu kalau belok kanan ada minimarket misalnya gitu. Bahasa Jepangnya gimana? Sono kissaten o, sono kissaten lagi. Sono kousaten o migi e magaru to kombini ga arimasu gitu ya. Di perempatan jalan itu kalau belok kanan migi e magaru to, kalau belok kanan kombini ga arimasu kayak gitu. Minasang, jadi kombininya kan nggak mungkin tiba-tiba hilang kayak gitu ya. Sono botan o osu to denki ga tsukimasu minasang ya. Seperti itu. Kalau pencet tombol itu lampunya nyala minasang. Tapi selain itu ada makna yang lainnya minasang. Kita jelaskan di episode berikutnya. Sampai ketemu besok. Dan minasang, kali ini kita akan bahas tentang to yang dibahas sebelumnya. Cuman kalau sebelumnya kan artinya adalah kalaunya itu udah hampir pasti. Dan sekarang ada makna yang lain minasang selain daripada kalau itu sendiri. Apa? Artinya gini minasang, kalau yang to sekarang kita akan bahas adalah selain kalau punya makna lain juga loh. Maknanya ini dia minasang, pas titik-titik titik-titik kayak gitu minasang. Jadi ketika ada suatu hal, terjadilah hal yang tidak kita duga sebelumnya minasang kayak gitu. Contoh, pas gua buka pintu angin dingin masuk gitu minasang ya, kayak gitu. Bahasa Jepangnya gimana? Doa o akeru to tsumetai kaze ga haitte kita minasang ya. Doa o akeru to tsumetai kaze ga haitte kita, misalkan kayak gitu ya. Pas buka pintu angin dingin masuk kayak gitu minasang. Contoh lain lagi, Shimbun o yomu to, aduh pabaligat ya minasang ya, orang Sunda gitu ngomong Jepang. Shimbun o yomu to watashi no namae ga dete kita. Shimbun o yomu to watashi no namae ga dete kita. Pas baca koran ada nama saya keluar gitu minasang. Jadi hal yang tidak diduga-duga sebelumnya kayak gitu minasang. Seperti itu. Channel登録 botan o osu to okane moratta, misalkan kayak gitu ya. Pas pencet tombol subscribe dapat duit kayak gitu minasang ya. Siapa tahu kan, nggak diduga-duga tuh minasang. Gitu aja minasang. Peace. Dan kali ini kita akan bahas tentang bumpo atau pola kalimat tokoro minasang. Nah, rumusnya ada bentuk kamus u tokoro, ada bentuk te iru tokoro, ada bentuk ta tokoro minasang. Dan masing-masing bentuknya ini artinya beda ya minasang, jangan disamakan. Nah, kalau u tokoro langsung ya minasang. Kalau u tokoro artinya adalah baru aja mau ngapain, baru akan melakukan aksi. Jadi kalau misalkan mau makan gitu ya, kita nih lagi duduk nih ya, tiba-tiba pengen makan. Nah, terus kita ke dapur, itu namanya gohang o tabemasu. Taberu aja cukup gitu ya minasang. Tapi kalau misalkan piringnya udah siap gitu ya minasang, piringnya udah siap, sendoknya udah ready gitu ya, itu kita sebut gohang o taberu tokoro des. Kayak gitu. Jadi baru aja mau ngapain, baru aja akan ngapain. Rumusnya adalah u tokoro. Dan biasanya kalimat keterangan waktunya biasanya ya ada imakara atau korekara kayak gitu minasang ya. Imakara gohan o taberu tokoro desu. Dari sekarang nih baru aja mau makan kayak gitu minasang. Nah, kalau berikutnya ada te iru tokoro. Kalau te iru tokoro artinya adalah
lagi ngapain banget gitu minasang. Contoh gini, tabete iru tokoro des. Jadi lagi pas lagi ngapain banget gitu, pas lagi makan banget minasang kayak gitu. Tapi biasanya ini dijadikan alasan ketika ngapain. Misalnya contoh gini, ada telepon, kita lagi makan nih, lagi enak-enaknya ada telepon gitu. Kita terima sebentar gitu ya. Gome, ima tabete iru tokoro nanode orikaisha denwa o shimasu. Misalkan gitu ya. Maaf, sekarang pas lagi makan banget nih gitu ya. Nanti orikaishi denwa o shimasu suru, misalkan gitu ya. Nanti saya telepon balik. Orikaishi denwa itu telepon balik ya minasang. Oke? Kayak gitu. Sumimasen, ima tabete iru tokoro nanode orikaishi denwa o shimasu. Kayak gitu minasang ya. Seperti itu. Maaf, saya lagi pas makan banget nih sekarang, nanti saya telepon balik kayak gitu. Dan biasanya kalau te iru tokoro biasanya dengan ima minasang kayak gitu. Kalau u tokoro tadi, kamus u tambahin tokoro itu biasanya dengan ima kara. Tapi kalau te iru itu biasanya dengan ima doang kayak gitu ya. Sekarang gitu ya. Seperti itu. Lalu berikutnya ada bentuk lampau tak tambahin tokoro. Nah, kalau tak tokoro ini baru aja banget ngapain? Selesai baru aja ngapain kayak gitu. Misalnya contoh, makan siang jam 12. Oke? Selesai jam 10. Jam 10. Berapa jam berarti ya? Makan siang jam 12 siang. Selesai itu jam 12 lewat 10 menit. Nah, kita udah kenyang kan? Kayak gitu minasang. Terus ada temen nih yang nanya nih, jam 10 lewat 11 menit misalnya kayak gitu ya. Gua mau tapi tak, misalkan gitu ya. Udah makan belum? Katanya gitu. Itu sakihodo, oke? Saki atau tataima atau tadaima. Itu ya, baru aja gitu ya minasang. Tabeta tokoro desu. Tabeta tokoro desu. Artinya adalah baru aja banget ngapain kayak gitu minasang. Jadi seperti itu des. Tapi kalau u tokoro artinya adalah baru aja mau ngapain. Kalau te iru tokoro itu biasanya sedang pas ngapa-ngapainnya gitu ya. Kalau ta tokoro artinya baru saja telah selesai ngapain kayak gitu minasang. Dan biasanya kalau u tokoro itu dengan ima depan ima kara. Kalau te iru tokoro digabunginya dengan ima doang. Kalau tak tokoro biasanya di depannya itu ada tataima atau tadaima gitu ya, atau saki kayak gitu minasang, baru aja gitu. Seperti itu des minasang. Mudah-mudahan bisa dipahami ya minasang. Hanupis. Di episode kali ini kita akan bahas baru saja minasang. Jadi baru saja itu di episode sebelumnya kita bahas ada tak tokoro. Oke, tak tokoro itu baru saja ngapain kayak gitu minasang ya. Baru aja telah ngapain. Nah, selain tak tokoro ada juga tak bakari minasang. Oke, tak bakari juga artinya baru saja minasang. Nah, apa itu perbedaannya? Kita akan kupas di episode kali ini minasang ya. Langsung saja. Tak tokoro itu baru aja banget ngapain. Oke. Tak tokoro itu baru aja banget ngapain. Contoh ya sebelumnya. Makan jam 12. Selesai jam 12 lewat 10. Terus ditanya nih, jam 12 lewat 11 atau 12 menit. Ditanya sama temen, gua mau tabeta no? Misalkan gitu ya. Udah makan belum? Katanya gitu ya. Gua mau tabeta tokoro des. Baru aja banget makan nasi. Kayak gitu minasang. Jadi, ingat jam 12 makan. Jam 12 lewat 10 itu selesai. Ditanyanya jam 12 lewat 11 atau 12. Kan baru aja beres makannya. Itu namanya tak tokoro minasang. Nah, bakari juga bisa aja minasang di situ. Tabeta bakari des kayak gitu. Bisa saja bakari, tapi lebih tepatnya itu pakai tak tokoro. Mungkin kalau bakari itu jam 12 makan, beresnya jam 12 lewat 10, ditanyanya jam 1. Nah, itu mungkin lebih tepatnya tak bakari. Gohan o tabeta bakari des kayak gitu minasang. Oke, itu perbedaan yang pertama. Oke, sama-sama baru saja, tapi itu perbedaan yang pertama. Berikutnya minasang, kalau tak tokoro itu hanya digunakan untuk sesuatu yang memang baru aja, kejadiannya baru aja banget kayak gitu minasang. Artinya tidak bisa seperti tak bakari. Kalau tak bakari bisa digunakan untuk menceritakan yang sudah lampau. Oke, yang sudah lampau. Contoh, makan jam
12. Beres jam 12 lewat jam 12 lewat 10 menit. Kayak gitu. Ditanyanya jam 3. Nah, kondisi jam 3 itu kita masih kenyang. Kayak gitu, minasang. Nah, kita bisa jawab dengan 3時間前 gohan o tabeta bakari desu. Tapi nggak bisa kalau 3時間前 gohan o tabeta tokoro desu, itu nggak bisa, minasang. Jadi, tak bakari bisa menceritakan untuk kejadian masa lalu atau lampau, sedangkan tak tokoro itu nggak jauh-jauh amat, nggak boleh kejauhan lah lampaunya. Jadi, tapi baru ajanya banget, minasang. Kayak gitu, des. Nah, perbedaan berikutnya, tokoro itu tidak bisa dilanjutkan dengan kata benda. Kalau tak bakari itu bisa, minasang. Contoh sederhana gini. Anak yang baru saja lahir. Anak yang baru saja lahir. Nah, bahasa Jepangnya adalah umareta bakari no kodomo desu. Kayak gitu ya. Umareta bakari no kodomo desu. Anak yang baru saja lahir. Itu boleh. Tapi kalau umareta tokoro no kodomo desu, itu dame desu. Oke? Kayak gitu, minasang. Contohnya gini. Katta bakari no smaho ga kowareta. Katta bakari no smaho ga kowareta nda. Kayak gitu ya. Nah, itu boleh, minasang. Tapi katta tokoro no smaho ga kowareta, kore wa dame desu. Oke? Kayak gitu, minasang. Mudah-mudahan bisa gampang dicerna sama minasang ya. Perbedaan yang pertama, tak bakari dan tak tokoro itu sama, artinya baru saja. Oke? Baru saja. Cuman kalau tak tokoro mungkin baru ajanya banget kayak gitu. Kalau tak bakari ada spare waktu kayak gitu. Yang kedua, perbedaannya kalau tak bakari bisa menceritakan kejadian masa lampau, sedangkan tak tokoro itu masa lampaunya nggak jauh-jauh amat. Oke? Jadi mungkin kita bisa bilang tidak bisa. Kayak gitu, minasang ya. 3時間前 tabeta bakari desu. Oke. 3時間前 tabeta tokoro desu. Dame desu. Kayak gitu ya, nggak boleh. Nah, berikutnya bisa dilanjutkan dengan kata benda. Kalau tak bakari. Kalau tak tokoro nggak bisa, minasang. Oke? Katta bakari no smaho ga kowareta. Oke. Katta tokoro no smaho ga kowareta. Dame desu. Kayak gitu, minasang. Mudah-mudahan bisa pahami ya. Hanu, peace. Kali ini kita akan bahas bumpo kata benda 1, tambahin to iu kata benda 2. Dilanjutin kata benda 2, minasang. Artinya adalah to iu itu sendiri diambil dari kata to iimas. To iimas kan berkata ya, minasang. Artinya adalah kata benda 2 yang dikatakan kata benda 1 tuh, gitu, minasang ya. Oke, rumusnya kata benda 1 to iu kata benda 2, gitu ya. Artinya adalah kata benda 2 yang dikatakan kata benda 1 tuh, gitu, minasang ya. Simpelnya gini, minasang ya. Hajimemashite, Ruku desu. Bogoru to iu machi kara kimashita. Bogoru to iu machi kara kimashita. Perkenalkan, saya Lukman dan saya berasal dari kota yang dinamakan atau dikatakan Bogor, atau dibicarakan oleh orang lain atau dipanggil oleh orang lain Bogor, minasang. Kayak gitu. Contoh lain lagi nih yang biar gampang. Itu One Piece というアニメが世界中で人気があるそうです。Okay? One Piece というアニメが世界中で人気があるそうです。Okay? あと有名だそうです。Kayak gitu, minasang ya. One Piece というアニメが世界中で有名だそうです。Minasang ya. Anime yang dikatakan One Piece atau anime yang biasa orang bilang One Piece gitu ya, itu di dunia itu apa namanya, terkenal kayak gitu, minasang ya. Seperti itu desu ne, minasang. Satu contoh kalimat lagi, minasang bisa tulis artinya di kolom komentar, minasang ya. Nihongo o benkyou suru nara Kinoko Reborn というチャンネルを見た方がいいです. Kayak gitu, sang. Tulis di kolom komentar apa artinya ya, minasang. Kinoko Short and Fat episode ke-46, dan kali ini kita akan bahas bumpo naka-naka tambahin bentuk negatif ya, nai di belakangnya, minasang. Artinya apa sih? Artinya gampang aja ya, minasang. Enggak titik-titik 2 kali, minasang. Oke, maksudnya gimana? Contoh sederhana ya. Naka-naka dekimasen. Enggak bisa-bisa, minasang ya. Jadi naka-naka tambahin maseng ini artinya adalah bisa enggak titik-titik 2 kali tuh, kayak gitu. Dekimasen kan bisa, berarti enggak bisa-bisa. Terus naka-naka naorimasen,
nggak sembuh-sembuh, dan seterusnya minasan. Atau bahasa resminya mungkin tidak kunjung titik-titik minasan. Oke? Contoh kalimatnya langsung minasan ya. 2時間待っていたんですけど、なかなかバスが来ません。Oke? Udah nunggu 2 jam tapi bisnya nggak datang-datang, atau bisnya tidak kunjung datang minasan. Seperti itu. もう薬を飲んだけどなかなか熱が下がらない. Misalkan ya, udah minum obat tapi panasnya, demamnya tidak turun-turun atau tidak kunjung turun minasan. Oke, seperti itu. 何回も勉強しましたがなかなか上手になることができません. Oke, na-ka-na-ka jozu ni narimaseng, misalkan kayak gitu ya. Itu juga sama ya, misalkan udah belajar gitu ya, tapi nggak jadi pinter-pinter kayak gitu, misalkan. Oke, satu lagi. Itu tabako yameyo to omotte ita no desu ga, na-ka-na-ka yameru koto ga dekimasen. Oke, saya berencana untuk berhenti merokok tapi tidak bisa berhenti kayak gitu, misalkan ya. Mudah-mudahan gampang dipahami, misalkan. Hanupis. Ja, minasan, bimpo kali ini kita akan bahas bumpo kata kerja. Kata kerja pertama, kedua, ketiga, hilangin masnya. Oke, masuknya kita coret, kita ganti dengan nasai minasan. Artinya adalah titik-titik lah gitu minasan ya, artinya perintah. Cuma perintah ini biasanya diucapkan oleh yang atasan ke bawahan, misal dari ibu ke anaknya, dari senpai ke kohainya, dari sensei ke seito atau deshinya, ke gakuseinya, ke muridnya minasan. Kayak gitu biasanya. Jadi kalau misalkan dari bawahan ke atasan itu agak kurang enak aja didengarnya minasan, sebaiknya nggak digunakan ya minasan. Contoh langsung ya, tabenasai, makanlah gitu ya. Kusuri o nominasai, oke, minumlah obat, kayak gitu ya. Seperti itu des. Nenasai konbanwa, apa artinya minasan? Terima kasih. Dan kali ini kita akan bahas tentang bumpo nara minasan ya. Rumusnya adalah bebas minasan, kata benda, kata kerja, silahkan tinggal tambahin nara minasan. Nara ini sendiri artinya sama dengan uto, tara, dengan ba gitu ya. Artinya adalah kalau gitu ya. Cuma yang membedakan, biasanya nara ini banyak digunakan untuk sesuatu yang bersifat rekomendasi gitu misalnya, nasihat dan seterusnya kayak gitu. Contohnya itu Nihongo o benkyou suru channel nara Kinoko Ribbon desu. Misalkan gitu ya. Kalau YouTube belajar bahasa Jepang ya Kinoko Ribbon misalnya kayak gitu. Itu smaho nara iPhone desu ne, kayak gitu ya. Smaho o kaitai nara Akihabara itta hoga ii desu. Misalkan kayak gitu ya. Kalau mau beli smartphone ya ke Akihabara misalkan kayak gitu. Atau smaho nara iPhone desu. Kalau ngomongin smartphone, kalau smartphone ya apa namanya? iPhone gitu. Jadi seperti terkesan agak recommended atau rekomendasi minasan. Oke? Seperti itu. Atau berikutnya ada, kalau ini adalah batasan minasan ya. Batasan di sini gini, misalnya ya ditanya begini, ryori o tsukuremasu ka? Ryori ga tsukuremasu ka? Misalkan gitu ya, apakah bisa bikin masakan gitu ya, apakah bisa masak kayak gitu. Iya, tsukuremasen. Instanto ramen nara dekimasu. Gitu ya, nggak bisa. Tapi kalau instanto ramen gitu ya, jadi terbatas di mie instan gitu ya, itu bisa kayak gitu minasan. Atau contoh lain lagi ya, itu kaigai e itta koto ga arimasu ka? Kaigai e itta koto ga arimasu ka? Apakah pernah ke luar negeri? Nihon nara arimasu gitu ya. Oke. Jadi terbatas di Jepang aja, nggak pernah ke negara lain selain itu. Maksudnya kayak gitu minasan ya. Yang pertama bisa advice atau rekomendasi, atau apa advice itu? Nasihat. Berikutnya adalah terbatas di apa, kayak gitu minasan. Oke desu kan? Ya mudah-mudahan nggak paham. Hanupis. Kali ini gampang aja ya bumponya. Bumpo masuk, kata kerja masuknya kita coret, kita buang, kita ganti dengan nikui atau
Zurai ya, zurai. Tsu kasih teng-teng, kasih rai minasan. Artinya adalah sulit di titik-titik minasan. Gampang ya. Tabe nikui, tabe zurai, oke? Sulit dimakan. Tabe zurai, tabe nikui kayak gitu ya. Kono kanji wa oboe nikui desu. Oke, kono kanji wa oboe nikui desu. Kanji ini sulit dihafalkan kayak gitu ya. Wakari nikui des, oke? Wakari zurai kayak gitu ya. Jadi sulit dipahami kayak gitu. Minasan, gampang aja ya. Nah, itu dia. Dan kali ini lawan kata dari sebelumnya, nikui dan zurai. Yaitu kata kerja. Masunya kita coret, kita ganti dengan yasui. Minasan, artinya adalah mudah di titik-titik. Wakariyasui, mudah dipahami. Oboeyasui, mudah dihafal gitu ya. Contoh kalimat deh minasan ya, biar lebih real. Watashi no apato wa, eki mo chikai shi, konbini mo ippai arimasu node, seikatsu shiyasui desu. Misalkan gitu ya. Karena apato saya dekat dengan eki, dekat juga dengan tadi apa, konbini, minimarket gitu ya. Seikatsu shiyasui desu. Jadi mudah untuk ditinggali, mudah untuk hidup di sana kayak gitu minasan ya. Oke, watashi no setsumei wa wakari yasui desu ka? Mudah-mudahan wakari yasui ya minasan, gitu deh.